bagaimana kalau kita ingin cinta sama Allah? Bagaimana kalau kita ingin sayang sama Allah? Kalau mau sayang sama Allah, adik-adik, caranya gampang. Yang masih punya ayah, yang masih punya ibu, jangan sakiti hati kedua mereka. Paham? Tahu cerita maling kundang? Kenapa dia dikutuk jadi batu? Karena dia menyakiti perasaan ibunya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Amma ba'd. Yang kami muliakan para kiai, para ustaz, para guru, para tokoh dan sesepuh masyarakat, para cerdik pandai, pejabat setempat baik sipil maupun militer, mobil khusus segenap pengurus Masjid Babur Rahmah yang ada di perumahan Garuda Permai RW 05 Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan. Kok tahu Ustaz? Baca itu ada. Kirain apa Ustaz? Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, berkah dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Baik, ayahanda ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita hadir bersama di dalam rangka mendekatkan hati dan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ternyata manusia itu berasal dari Allah, hidup untuk Allah, suatu saat akan juga kembali ke Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Supaya semangat, tidak ada yang ngantuk. Nanti kalau saya panggil Bu, Ibu jawabnya yes. Oke? Tes. Bu, kurang semangat. Bu, kalau saya panggil Ibu berarti jawabnya iya. Oke? Oke? Siap? Bu, Bu, Ibu. Saya mau protes sama panitia, kenapa yang ditaruh di depan saya ini nenek-nenek semua. Tapi insya Allah yang nenek-nenek masuk surga. Tapi maaf nenek, di surga gak ada nenek-nenek. Karena yang nenek nanti balik lagi jadi perawan, jadi gadis lagi. Baik, alhamdulillah malam hari ini juga banyak adik-adik kita semua suaranya menggelegar. Tadi menjawab salamnya juga semangat. Coba sama-sama adik-adik takbir. Yang semangat takbir. Oke, kalau Ustaz ajar tembak jawabnya dor. Oke? Takbir. Tembak. Coba ibu-ibu sekarang Bu, saya ajak Bu, tembak. Jangan. Siap.
Suatu saat siapa yang mematikan manusia? Dari Allah, untuk Allah, kembali kepada Allah. Di bumi ini Allah menciptakan 3 macam makhluk hidup. Berapa macam? 3. Ini di sini asli orang Sumatera atau banyak gabungan dari mana saja? Campuran. Yang asli Riau mana? Baik, alhamdulillah. Orang Jawa ada? Banyak. Orang Sunda ada? Oh, 1 orang. Yang satu suku dengan saya, orang Betawi mana? Enggak ada. Kasihan orang Betawi ya. Saya cuma sendiri. Baik, Allah menciptakan 3 macam makhluk. Yang pertama, tenang, belum dijelasin udah jawab dulu. Yang pertama Allah ciptakan, bahasa kerennya itu anima vegetativa. Anima vegetativa atau pohon-pohonan alias tumbuh-tumbuhan. Tahu pohon? Pohon bisa pindah-pindah nggak? Yang namanya pohon kalau hujan kehujanan, kalau panas panas. Pohon paling banyak di kampung ini pohon apa, Pak? Oke. Boleh dimakan apa aja, yang nggak boleh itu pohon tetangga, itu nggak boleh. Pohon mangga, lihat bisa pindah-pindah nggak dia? Itulah nasibnya pohon. Dia disuruh di situ, kecil, tumbuh, kehujanan, kepanasan, suatu saat tumbang, selesai. Begitulah nasibnya pohon. Yang kedua, Allah menciptakan makhluk yang dalam bahasa kerennya, bahasa akademisnya, apa yang disebut dengan anima aktiva atau hewan, binatang. Apa? Binatang. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-hayawanat. We say in English is animal. Do you understand? Bu, do you understand? Itu yes aja, nggak ngerti mana. We say in English is animal, but animal is animal forever and ever. Binatang sampai kapanpun ya tetap binatang. Oke? Contoh, kambing. Tahu kambing? Bahasa sininya apa? Apa bahasa sininya? Kambing. Mbek. Oke. Mbek ini binatang, ya. Misalnya binatang kita sekolahin, binatang masuk SD, selesai SD sekolah SMP, habis SMP Mbek masuk apa lagi? SMA, habis SMA kambing kuliah. Kambing kuliah S1, S2, S3, S apa lagi? STLR. Selesai S3 ini kambing dapat gelar, gelarnya Doktor Mbek. Ini lulus S3 loh, kambing kuliah. Di depan kambing kita taruh emas sama rumput. Apa? Emas sama rumput. Kambing sudah kuliah, lulus S3. Ketika di depan kambing, di hadapan Mbek, kita taruh emas dan rumput. Yang dipilih Mbek, emas apa rumput? Itulah yang dibilang binatang. Walaupun sudah kuliah, tetap pilihnya rumput. Padahal kalau dia pinter, pilih emas, emasnya jual ke pasar, bisa beli rumput sekelurahan. Tapi kambing ya tetap kambing.
Nah, makanya kerjaan binatang itu kalau kata orang Sunda itu kerjaannya hardolin. Tahu hardolin? Dahar, modal, ulin. Dahar apa dahar? Makan, modal, tidur, buang air. Tahu buang air ya? BAB. Ulin apa ulin? Main. Kerjaan binatang cuma makan, buang air, main. Jadi kalau ada manusia kerjaannya cuma makan, buang air, main, berarti dia bukan manusia, tapi nah itu kambing. Baik, itu yang keberapa tadi? Yang kedua. Sekarang kita masuk yang keberapa? Tiga. Begini nih Pak, kalau ceramah depan bocah Pak, kita kudu ngomong bocah. Ntar saya ceramah serius pada bercanda ini ya. Ntar kalau nggak bercanda ya tidur. Yang keberapa sekarang? Tiga. Yang nanti bisa jawab di akhir Ustadz kasih uang. Oke? Siap? Oke, yang bisa jawab Ustadz kasih uang besok habis zuhur insya Allah. Oke, nanti Ustadz mau kasih uang. Ustadz Ikram, bikin uangnya disiapin. Siapin uang beberapa pecahan Ustadz. Saya mau kasih hadiah buat adik-adik di sini. Baik, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, Allah menciptakan makhluk hidup yang namanya manusia. Sama-sama. Kurang keras, sekali lagi. Di sini siapa yang bukan manusia? Manusia semua. Ternyata ada di sini anak muda juga ya. Allah menciptakan manusia. Lihat manusia, cakep, bagus. Hayawanun natiq, manusia itu adalah hewan yang bisa berbicara. Cuma bedanya hewan tidak bisa berpikir, kita bisa berpikir. Lihat mata, bagus, indah. Allah kasih kita mata berapa? Dua. Hidung berapa? Mulut berapa? Telinga berapa? Kaki berapa? Giginya berapa? Alhamdulillah. Kenapa Allah menciptakan dengan begitu indah? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sempurna sudah. Sekarang kalian kebayang nggak dikasih mata dua sama Allah, satu di depan, satu di belakang? Nggak ada bagus-bagusnya, tetapi Allah indah menciptakan kita. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah suka dengan keindahan. Saya mau tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu ini kan paling sering mengeluarkan air mata. Betul ya Bu? Bu. Ibu kalau nggak sengaja nelen air mata masuk ke dalam mulut, itu air mata rasanya apa? Ini keseringan nangis Pak. Jangan-jangan keseringan nangis karena nggak punya duit kali ya. Air mata rasanya apa? Kenapa air mata asin? Kok Allah ciptain air mata asin? Karena dengan air mata asin, rasa yang asin itulah bisa mengeluarkan kotoran dari dalam mata kita. Makanya Allah ciptakan asin. Kalian naik motor, nggak pakai helm, debu, tidur. Cairan yang asin itu mengeluarkan kotoran dari mata, sehingga pagi-pagi sudah penuh mata kita dengan apa namanya di sini? Keluar dari mata, namanya air kering. Kalau orang Jakarta bilang ini belek, orang sini bilang air mata. Ya. Kebayang nggak kalau seandainya Allah tidak ciptakan itu air mata kita asin? Itu semua isi kotoran, bisa jadi setahun mata kita buta.
Itulah kenapa Allah ciptakan asin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang berikutnya air liur. Ini kenapa sih? Kalau air mata rasanya asin, air liur itu rasanya tawar, tidak ada rasanya. Kenapa dia tawar? Supaya bisa merasakan semua rasa. Asam, manis, pedas, asin, pahit, semua bisa dirasakan. Kenapa? Karena Allah sudah mentakdirkan air liur kita itu rasanya tawar. Lagi-lagi fabi ayyi ala'i rabbikuma. Air mata sudah, air di mulut sudah, sekarang air di telinga. Bapak Ibu, saya tanya, air yang di telinga rasanya apa? Makanya yang belum pernah ngerasain, besok keluarin, rasain sendiri. Air di telinga itu rasanya pahit. Kenapa pahit? Hikmahnya supaya ketika ada semut, ada kecoa, tahu kecoa? Ada serangga, ada lalat masuk ke telinga kita, dia tiba-tiba keluar sendiri. Kenapa? Karena di dalam telinga kita, di ujungnya ada cairan yang pahit sehingga dia keluar dengan sendirinya. Kebayang nggak kalau di telinga itu airnya rasanya manis? Pas bangun keluar semut semua dari sini. Alhamdulillah. Lagi-lagi fabi ayyi ala'i rabbikuma. Itulah Allah, begitu indah menciptakan kita. Saya semalam juga cerita, lihat Allah itu adil. Rambut di kepala dibiarkan tumbuh memanjang sama Allah. Yang laki potong, yang perempuan biar memanjang karena itu ciri dari seorang wanita. Tapi lihat alis, rambut alis disetop sama Allah, tidak tumbuh panjang dia. Kebayang gak kalau alis tidak disetop sama Allah, numbuhnya bareng sama rambut. Ini gondrong, depan juga gondrong, mukanya nggak kelihatan. Ada orang lewat mesti dibuka dulu, assalamualaikum. Alhamdulillah. Lagi-lagi fabi ayyi ala'i rabbikuma. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, Allah sayang sama kita, Allah cinta sama kita. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita ingin cinta sama Allah? Bagaimana kalau kita ingin sayang sama Allah? Kalau mau sayang sama Allah, adik-adik, caranya gampang. Yang masih punya ayah, yang masih punya ibu, jangan sakiti hati kedua mereka. Paham? Tahu cerita maling kundang? Kenapa dia dikutuk jadi batu? Karena dia menyakiti perasaan ibu. Dulu waktu kita di dalam rahim ibu, yang hamil kita itu ibu apa bapak? Ibu. Yang melahirkan kita ibu apa bapak? Ibu. Subhanallah, ibu. Makanya sebaik-baiknya kita manusia adalah siapa? Yang memuliakan ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga adanya di bawah telapak kaki. Makanya Pak, anak zaman sekarang itu tidak seperti zaman kita. Kita kalau cium tangan posisinya pas, namanya cium tangan harus ke sini. Paham ya? Tapi lihat anak zaman sekarang kalau cium tangan kemana? Ke sini. Ada ke sini. Padahal namanya cium tangan harus begini. Kenapa cium tangan? Cium tangan itu tanda memuliakan ibu. Pak Ustadz, ibu saya di dapur Pak Ustadz habis masak Pak Ustadz, megang sambal, megang cabai, megang tomat, pegang bawang, wah mau pegang apapun tetap cium tangan ibu.
masuk ke dapur, ambil tangannya, cium, padahal itu ibu habis megang cabai. Insya Allah habis cium tangan ibu 5 menit pingsan. Walaupun pingsan dapat pahala apa enggak? Saya mau cerita, ada di zaman Rasul namanya Alqamah. Siapa? Sholatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin, tapi ketika mau mati susah. Diambil nyawanya sama malaikat Israel. Bapak Ibu, nyawa itu manusia diambil, dalam beberapa kitab dikatakan diambil nyawa kita itu dari setiap ujung jempol kaki kita. Dari ujung jempol kaki, disitulah malaikat Israel tempat pertama menarik nyawa kita. Dari ujung kaki terus naik ke telapak kaki, naik ke betis, ke paha, naik ke perut, ke dada, sampai di kerongkongan. Baru setelah itu ruhnya keluar dari mulut. Itulah kenapa kalau orang mau mati disebut dengan sakaratul maut, pasti dia akan sedikit membuka mulutnya, karena dikeluarkan oleh Israel nyawanya dari tubuhnya. Perih enggak? Waduh, perih. Makanya jangan nyakitin ibu. Pernah sakit kuku? Kalau di Jakarta orang sakit kuku yang bengkak itu namanya cantengan, Pak. Tahu ya, cantengan. Kalau di sini namanya apa, Pak? Sama, cantengan. Orang sakit cantengan dicabut kukunya sakit. Sebenar-benarnya sakit. Jangan ngomongin kuku. Kita sakit gigi, ditarik-tarik itu gigi sama dokter, sakit nggak? Sakit. Perih nggak? Berdarah nggak? Nangis nggak? Itu baru cabut gigi. Gimana suatu saat ketika nyawa kita ditarik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ditarik gigi yang sakit cuma di sini. Ditarik kuku yang sakit cuma di bagian jempol kaki. Tapi ketika ditarik nyawa, sakitnya itu ada di setiap saraf dan sendi juga urat nadi kita. Dan kalian tahu, Alqamah ketika nyawanya ditarik sampai kerongkongan, dia tidak bisa keluar nyawanya, perih, sakit. Itu orang-orang yang ada di sekitar Alqamah bingung, kenapa Alqamah susah mati? Datanglah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tanya, kenapa ini Alqamah susah meninggalnya? Kata sahabat yang ada di situ, wahai Rasulullah, Alqamah pernah suatu hari, walaupun dia rajin ibadahnya, rajin sholatnya, tapi subhanallah, dia pernah menyakiti ibunya. Padahal dalam Al-Quran jelas, fala taqul lahuma uffin. Bilang ah saja nggak boleh. Bilang ah boleh nggak? Tapi Alqamah menyakiti hati saya, ya Rasul. Saya sampai nangis meneteskan air mata, susah memaafkan hati saya kesalahan Alqamah. Kata Rasulullah, baik, saya mau tanya sama ibu mau maafin anaknya apa enggak? Ibunya hanya nangis, nggak bisa menjawab. Rasulullah dan sahabat menunggu jawaban terdiam. Apa kata Rasulullah? Ya udah, gini aja Bu, kalau ibu nggak mau maafin Alqamah, kita bakar bareng-bareng ini jenazahnya. Kasihan, hidup enggak, mati enggak, la yahya wa la yamut. Hidup enggak, mati enggak, udah bakar. Wahai sahabat, ambil kayu bakar, bakar jasad Alqamah. Ketika mau dibakar, sejahat-jahatnya seorang ibu, pasti dia sayang sama anaknya. Sekeras-kerasnya hati seorang ibu, pasti ingin melihat anaknya meninggal dalam keadaan tenang. Wah, tambah menetes air mata ibu Alqamah. Lalu apa kata ibu Alqamah? Ya Rasul, aku maafkan kesalahan anakku. Bilang sama Israel, ambil nyawanya dalam keadaan tenang. Diambil nyawanya yang tadinya susah, nyangkut di leher, tiba-tiba diambil dengan begitu gampang, karena ibunya sudah ikhlas dan ridho. Kita semua, adik-adik saya, ya boleh kita jadi apapun nanti, tapi yang penting satu, muliakan ibu. Kalian pernah lihat nggak ibu-ibu kalau lagi hamil? Besar nggak perutnya? Berat nggak? Apalagi yang 9 bulan, wah
diri susah, duduk pegel, jongkok nggak bisa, tidur telentang, capek, tengkurap takut meletus. Capek nggak? Wah nana, wah nih berjibaku dia, masya Allah. Itu kalau kita lihat ibu-ibu melahirkan, Pak, ketika seorang ibu melahirkan anaknya, berat taruhannya antara hidup dan mati. Kalau dia tidak hidup, mati. Kalau dia mati, dia tidak hidup. Kalaupun dia tidak mati, dia akan hidup. Masya Allah. Makanya malam hari ini Ustadz boleh tahu siapa di sini yang ibunya sudah tidak ada? Masih ada semua? Alhamdulillah. Pulang dari sini, cari ibunya, cium tangannya, bilang, orang sini manggil ibu apa? Bunda? Apa lagi? Ibu, Umi, emak, mama. Cari ibunya. Awas ibu sendiri, jangan ibu tetangga ya. Ntar salah cium tangan lagi. Bilang, ibu, mama, maafin saya. Apalagi kita, Pak, yang sudah dewasa. Kenapa? Karena perjuangan ibu itu masya Allah tidak akan pernah terukur. Maka subhanallah, kalau hidup mau mulia, muliakan ibu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di saat kita mau memuliakan hidup kita, jangan lupa muliakan diri kita dengan sedekah. Apa? Sedekah. Sedekah itu banyak. Ada yang sedekah dalam bentuk semen, ada yang sedekah dalam bentuk batu bata, banyak. Ada yang sedekah dalam bentuk karpet, banyak. Tapi subhanallah Bapak Ibu, yang jarang kita tahu ternyata sedekah yang pahalanya paling banyak itu adalah pahala sedekah Al-Qur'an. Makanya ada doanya kan, Allahumma rahmana. Oke, stop dulu. Kita tes ibu-ibunya ya. Bu. Ayo tes 1, 2, 3. Allahumma. Lanjut. Waj'alhu lana imam. Oke, stop. Saya mau dengar bapak-bapaknya sekarang. Wah, ini langsung nunduk. Coba sama-sama, yuk sama adik-adik juga. 1, 2, 3. Allahumma. Angkat suaranya. Oke, cukup. Ada yang dapat? Yang penting mangap-mangap aja udah selesai. Kalian ngaji nggak? Oke, Ustaz mau tes. Terusin ayat yang Ustaz baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin malikin ilahin. Gampang nggak? Nas-nas doang ujungnya doang. Ibu-ibu sekarang lanjutin ya, siap, angkat suaranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal. Ada yang pinter, Pak. Wa naqsim minal, sadaqallahul azim. Jadi Al-Quran itu subhanallah ya. Kalau sudah berbicara Al-Quran, maka kita berbicara tentang mukjizat dari Allah Subhanahu. Sebelum ada Al-Quran, kitab suci agama samawi itu ada beberapa: Taurat, Zabur, Injil. Ini kitab suci yang 3 ini dalam agama Islam sudah tidak terpakai, tapi masih dipakai oleh agama Yahudi, agama Nasrani, Kristiani, dan agama-agama samawi yang lainnya. Kenapa? Zabur, Taurat, Injil ini sudah terangkum semuanya ada di dalam kitab suci orang Islam yang disebut dengan Al-Qur'anul Karim. Nah,
belajar lagi. Al-Quran di dalamnya ada berapa puluh juz? Bagus. Al-Quran di dalamnya ada berapa surat? 114 surat. Pintar, ngaji semua. Al-Quran di dalamnya ada berapa ayat? Pintar. Ini kayaknya pintaran anak-anak daripada bapaknya ya. 6.666. Kalau baca Al-Quran beda dengan sedekah yang lain. Saya sedekah 1 botol, adek ini 1 botol. Kalau sedekah 1 botol sama Allah pahalanya dilipat gandakan 10. Berapa? 10. Saya kasih 1 botol berarti sama dengan saya kasih berapa botol? 10. Tapi kalau Al-Quran yang dilipat gandakan bukan per Al-Qurannya, bukan per juznya, bukan per surat, bukan per kalimat, tapi per huruf. Alif Lam Mim. Berapa huruf? Berarti pahalanya sama dengan berapa huruf? 3. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? 1. 19 huruf. Berarti sama dengan membaca 190 huruf. Oke, sekarang sebelum saya ajak bersedekah, saya mau kasih rezeki dulu ya buat adik-adik yang hadir di sini. Supaya tidak berebut, Ustaz sebut 1 nama, nanti yang namanya sama tolong maju ke depan. Ya, siap? Kalau nggak ada anak-anak, bapak-bapaknya boleh. Tapi supaya nanti sesuai namanya, tolong kasih lihat ke saya KTP, KK, STNK, BPKB, sertifikat tolong. Baik, saya sebut 1 nama, yang nanti namanya sama, adik-adik dulu silakan maju ke depan, yang namanya sama. Saya teringat dengan sahabat Rasulullah SAW, seorang anak muda, cerdas, milenial, tapi umurnya masih belia. Dialah Ali bin Abi Thalib. Ada yang namanya Ali? Namanya Ali kan? Ada abang? Oke, kita tunggu anak-anaknya dulu. Yang kedua, karena hadiah ini edisi khusus buat adik-adik dulu. Yang kedua, ada sahabat Rasulullah SAW, singa padang pasir, mantan preman, namanya Umar bin Khattab. Mana Umar? Ini orang sini namanya Agus, Cecep kali ya. Cecep. Umar nggak ada? Oke, saya teringat sahabat Rasulullah SAW yang bernama Utsman bin Affan. Ada Utsman? Ada nggak Utsman? Nggak ada. Oke, sekarang yang namanya Yanto. Mana Yanto? Kesal saya, Umar nggak ada. Ada nggak Yanto? Nggak ada. Oke, sekarang siapa yang namanya Muhammad? Sini. Pecahannya berapa? Ada mainnya lagi nggak? Ada. Pecahannya beda Ustaz. Oke, sini. Mana mainnya? Cek 1, 2, 3. Cek. Ada Muhammad yang lain Ustaz. Ini pegang mic-nya. Pegang. Ada ke sana. Ada ke sini. Ini dilepas, kamu makannya orang makan nasi ini makan masker. Makan nasi bang, jangan masker dimakan. Cie, duduknya santai banget lagi. Yoi. Nama siapa nama? Oh, salam dulu, salam. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Laki-laki itu salam yang tegas.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mic-nya angkat. Sekarang salamnya kayak Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kayak yang suka datang ke depan rumah Pak. Assalamualaikum. Nama siapa nama? Mic-nya deketin, suara kenceng. Namanya siapa? Angkatkan namanya. Nama? Nama lengkap. Namanya siapa? Muhammad Iya, Muhammad siapa? Abdul Aziz. Muhammad Abdul Aziz. Mic-nya deketin. Sini, Ustaz yang pegangin aja. Muhammad Abdul Aziz. Dipanggilnya Muhammad. enggak, ini Pak kayak tahu nggak robot yang di Jepang? Namanya siapa? Muhammad. Oke. Jangan digigit, maskernya jangan. Gitu. Umur berapa tahun? 8. Ini baterainya sebelah mana sih? Kesini sama siapa? Kamu kesini datangnya sama siapa? Sendiri. Bapaknya kemana? Di rumah. Ibunya? Jujur Ustaz. Bapaknya di rumah, ibunya di rumah. Adiknya? Di rumah. Kakek di mana kakek? Di rumah juga. Ini anak kecil semua di rumah, dia doang sendiri di luar. Kamu udah sekolah belum? Saya baru ini Pak, ada anak ditanya, kamu udah sekolah belum? Udah. Kelas berapa? 2. Kelas 2. Sekolahnya sekarang udah tatap muka apa masih Zoom? Udah ke sekolah apa pakai komputer? Sekolah. Suka dikasih uang jajan nggak sama bapaknya? Kasih. Sehari berapa? Sehari. Iya. 20.000. Banyak berarti gak jadi. Kamu punya kakak nggak sih? Punya kakak nggak? Punya. Adik punya? Punya. Oke. Kalau bapak kerja di mana? Lembang. Palembang. Naik motor? Naik mobil. Oh, naik mobil. Kalau ibu di rumah aja? Iya. Kamu kesini sama siapa tadi? Sendiri. Sendiri? Terbang? Tidak. Enggak. Baik, Ustaz mau ngasih rezeki ya. Tadi mana uangnya? Oke, ini dia uangnya. Tadi nggak ngacung, dipanggil Ustaz punya uang 50.000, punya uang 10.000, punya uang 5.000. Nah, ini sebentar aja. Maskernya di sini saya. Nah, ditaruh sini. Iya. Tangan kanannya gini. Saya mau ngambil uang. Oke, ini sip. Ini ada 3. Nanti kamu ambil 1. Yang kamu ambil itu punya kamu. Ya. Mau ambil 5.000 boleh, mau ambil 10.000 boleh, mau ambil 50.000 boleh. Paham? Setuju? Setuju. Oke, giliran uang aja setuju. Hitungan ketiga ya. Kalau Ustaz bilang 1, 2, nanti langsung ambil. 1 yang kamu ambil nggak boleh semua, itu punya kamu. Oke, siap? Siap. Oke, 1, 2, nanti jangan lupa. Ntar dulu. Santai bro, santai. Kita ngobrol dulu. Ini anaknya matre gimana ibunya? Oke, 1, 2, jangan lupa sedekah nanti ya. Oke, 1, 2, bilangin ibu. Tapi dapat uang dari Ustaz Jati. Oke, siap. 1, 2, jangan buat jajan ya.
ditabung. Siap? Oke, ini bener ya, tarik. Oke, siap. 1, 2, 3. Ya. Sekarang gini, kamu tunjuk satu teman kamu, siapa aja, terserah. Mau yang mana? Tunjuk satu. Kamu yang tunjuk. Cepet. Iki, sini Ki. Ada Kipli. Namanya siapa? Iki. Ini. Oke, ini sekarang kamu pegang dulu uangnya semuanya, pegang tangan kanan. Oke, kamu punya berapa lembar? 3. Kamu sini. Sekarang ini teman kamu ceritanya udah 3 hari nggak pulang-pulang, belum makan, belum mandi, belum ngapa-ngapain, perutnya kelaparan. Dia minta uang sama kamu kasih 1 lembar. Oke, siapin 3 lembarnya, siapin dulu. Oke, hitungan ketiga kamu kasih 1 lembar yang mana aja. Boleh 10.000, boleh 5.000, boleh 50. Siap? Oke, jangan bingung, santai aja. Ini lagi ngitung, gue bagi gocap, gue habis gitu. 1 lembar kasih ke dia, ya. Siap? Oke, 1, 2, 3. Woi, 1 lembar. Dapat berapa? 10.000. Baik, oke. Sekarang sini uangnya kembalikan semua. Udah tahu kan rasanya di prank gimana? Enggak, ini rezeki kamu ya. Kamu ambil yang 50. Kamu tadi ambil yang 10. Oke, tadi kamu sedekah kan? Berapa sedekahnya? Nah, ya udah balik lagi 5.000. Baik, lihat, ini ketika mau ngambil uang pasti minta uangnya yang paling banyak. Tapi pas ngasih orang, ngasihnya yang sedikit. Itulah manusia. Kalau minta sama Allah paling gede, tapi ngasih ke orang pasti nggak yang paling gede. Oke, paham hikmahnya? Oke, ya, udah di sini aja, jangan kemana-mana. Temenin Ustadz ceramah. Udah satu aja. Baik, mau duduk nggak? Mau duduk. Ini maskernya. Baik, silakan kembali ke alamnya. Ayo. Bapak Ibu yang berbahagia, itu tadi gambaran sedikit. Kita kalau minta uang sama Allah mintanya yang paling banyak, tapi giliran sedekah mintanya yang paling sedikit.